Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3. Hari ini bertemu dengan Bangun lagi ya. Kita mulai saja ya. Yuk. Kita mulai ke bagian 3 ya, yaitu pengurangan dua bilangan ribuan. Pengurangan ini menggunakan teknik meminjam. Ketika anak-anak melakukan pengurangan dengan teknik meminjam, biasanya bentuk soal yang akan anak-anak dapatkan adalah bentuk soal seperti ini. Contoh soal ini atau bentuk soal ini adalah bentuk soal yang sebetulnya sama atau mirip dengan contoh soal atau bentuk soal di penjumlahan. Cuman berbedanya di sini adalah tandanya, yaitu tanda kurang, begitu ya. Nah, kalau anak-anak kelas 3 mendapatkan soal seperti ini, maka bagaimana kita harus mengerjakannya? Yang pertama yang harus dilakukan, tahapannya sama dengan tahapan penjumlahan, yaitu membariskan terlebih dahulu sehingga akan terlihat bentuk seperti ini. Ketika sudah terbentuk seperti ini atau sudah diatur seperti ini, maka tinggal anak-anak tambahkan garis dan tanda kurang, begitu ya. Setelah ini bagaimana? Sama caranya, yaitu kita kurangi bagian satuan dulu alias bagian yang diberikan warna hijau. Kita pindahkan ke pinggir, maka 9 dikurang 6 sama dengan 3. 3 ini kita tuliskan di bawah seperti sebelumnya. Nah, sudah seperti itu, kita lanjutkan ke angka puluhan yang berwarna kuning. Caranya sama, yaitu memindahkan angka puluhan atau angka yang berwarna kuning ke pinggir. Setelah seperti itu, maka akan dihasilkan angka 2 yang nantinya kita simpan di bawah. Oke, kita lanjut ke angka ratusan atau angka yang berwarna ungu. Di angka yang berwarna ungu ini, anak-anak harus perhatikan kalau angka 2 ini lebih kecil daripada angka 9. Kalau seperti itu, angka 2 tidak bisa langsung dikurang 9. Kenapa? Karena angka 2 ini itu angkanya lebih kecil daripada 9 sehingga tidak bisa langsung dikurangi. Nah, bagaimana cara agar langsung dikurangi? Nah, caranya adalah angka 2 ini harus pinjam saat angka 4 ya. Jadi bisa langsung dikurangi asalkan angka 2 ini pinjam 1 ke angka 4. Jadi, bagaimana berubahnya? Gimana dong, Bu? Angka 2 jadi berubah. Nambahnya jadi angka berapa? Kita tambah 1 di depan angka 12. Sebentar. Kita tambah 1 di angka 12. Jadi, yang asalnya angka 2 jadi angka 12. Nah, dari asalnya 2 ya. Jadi angka 12. Kenapa Bu 12? Karena angka satunya didapatkan dari 4 lalu disimpan di depan angka 2. Kalau sudah seperti itu, angka 9-nya bagaimana? Angka 9-nya tetap tidak berubah ya. Nah, kalau sudah 9-nya disimpan di pinggir bersama angka 12, tinggal dikurangi. 12 kurang 9 hasilnya 3. Angka 3 ini tinggal kita simpan saja di bagian bawah seperti itu. Kalau sudah begitu Bu, lalu apa yang harus kita lakukan? Masih ada satu hal lagi ya anak-anak kelas 3, yaitu bagian ini. Kita belum menyelesaikan yang ribuan.
Jadi anak-anak juga harus ingat kalau angka 4 ini tidak jadi angka 4. Kenapa? Karena sudah dikurangi 1 ya. Sudah dikurangi 1. Maka angka 4 ini dicoret dan diganti oleh angka 3. 4 kurang 1 3, maka diganti oleh angka 3. Maka angka yang dikepinggirkan itu adalah angka 3 ya. Angka 3 ini dari mana, Bu? Angka 3 ini dari sini. 4 kurang 1 3. 3-nya dipindahkan ke sini gitu ya. Kalau sudah begitu, angka 1-nya jangan dirubah. Kita pindahkan saja ke pinggir, ke sebelah sini. Kurangi 3 kurang 1 sama dengan 2. Angka 2-nya kita pindahkan ke depan, ke sini ya. Maka hasilnya seperti itu. Begitu ya. Ini harus anak-anak kelas 3 ingat. Kalau sudah seperti ini, Bu, bagaimana? Kita tambahkan titik, jangan lupa. Caranya kita hitung lagi dari belakang. 1, 2, 3, tinggal tambah titik. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah begitu, berarti anak-anak kelas 3 sudah beres mengerjakan satu soal. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Oke. Nah, di contoh soal kedua ini ada soal berbentuk yang hampir mirip seperti soal pertama ya. Ada 3.700 dikurangi 1.340. Maka hal yang dilakukan adalah mengurutkan sesuai dengan nilai bilangan. Maka bentuknya seperti berikut. Lalu ditambah garis dan ditambah tanda kurang. Oke. Nah, ini hal yang pertama harus kita lakukan adalah yang hijau dulu ya. Yang hijau dulu. Kita pindahkan ke pinggir, maka hasilnya 0 dikurang 0 ya pasti 0, begitu ya. Nah, kalau sudah begitu, kebetulan yang kuning sudah muncul ya. Oke, 0 kurang 4 bisa tidak ya kalau 0 kurang 4? Ini 0 itu angkanya lebih kecil daripada angka 4. Jadi bisa langsung dikurang tidak? Jawabannya tidak bisa langsung. 0 bisa dikurang 4 asalkan meminjam ke angka 7 ya. Makanya caranya seperti yang tadi. Angka 0 ini kita tambahkan 1 di depannya. Jadi asalnya angka 0 jadi angka 10. Asalnya angka 0 jadi angka 10 karena dia minjam ke angka 7 ya. Nah, angka 4-nya tidak usah dirubah, maka tinggal ditulis kembali sehingga 10 kurang 4 sama dengan 6, maka 6-nya sudah dituliskan di situ, gitu ya. Nah, kalau sudah begitu, bagaimana untuk angka 7-nya? Angka 7-nya ini kita lakukan pengurangan. Kenapa? Karena tadi kan 7 meminjamkan 1 ke angka 0, gitu ya. Disimpan di depan angka 0 1. Jadi angka 7 ini tidak 7, tapi harus dikurangi. Jadi 7 kurang 1 sama dengan 6. Nah, angka 6 ini kita pindahkan ke pinggir. Jadi 6 dikurangi berapa? Dikurangi 3. 3-nya dari mana? Dari sini. Ya. 3-nya kita pindahkan ke sini, kemudian dikurangi 6 kurang 3, 3. Maka tinggal ditulis 3. Setelah itu sudah beres. Sudah, Bu, angka 3-nya harus dikurangi lagi tidak? Tidak usah. Karena angka 3 ini tidak meminjamkan ke angka 7. Jadi angka 3 ini masih tetap angka 3. Tidak usah dikurangi. Itu ya. Jadi kalau sudah seperti itu, maka tinggal langsung dikurangi. 3 dikurang 1 sama dengan 2, maka angka 2-nya kita
kita pindahkan ke sini sehingga hasilnya 2. Setelah itu, apakah sudah beres? 1 langkah lagi, yaitu menambahkan titik. Caranya yaitu dengan menghitung. Yuk hitung yuk. 1, 2, 3, lalu tambahkan titik. Setelah itu, apakah sudah beres, Bu? Sudah. Terima kasih. Anak-anak kelas 3, mudah-mudahan tetap diingat ya. Kalau semisal anak-anak kelas 3 masih bingung, bisa menonton ulang video ini ya.